Oke, halo teman-teman semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan struktur website yang udah saya buat. Oke, di sini sebelumnya untuk melengkapi tugas berikut ini. Jadi kita akan membuat struktur proyek Laravel di mana kita hanya berfokus pada views dan juga controller. Di mana di sini kita membuat project terlebih dahulu gitu kan menggunakan Composer Create Project Laravel, kemudian nama projectnya, kemudian nama projectnya itu Laravel Ordering Books. Oke, kemudian di sini pada bagian app, di sini saya membuat controllers yang namanya itu bahan ajar controllers dan di sini saya memberikan kelas yang jadi ini masih basic. Dari sini pakai public function order form. Nah, jadi ini bakalan masuk ke order form di sini. Kita balik lagi. Kemudian di sini kita bakalan panggil public function stock yang dimana di sini saya udah nyimpan sebuah variabel berisi 10 data dummy, teman-teman. Nah, kemudian kita bakal return view stoknya compact book, kemudian public function tracking ini untuk bagian trackingnya nanti, kemudian return view ini buat stock list. Oke, segitu aja untuk bahan ajar controllernya. Langsung aja kita masuk ke bagian viewsnya. Oke, jadi di sini untuk resource viewsnya itu berisikan tentang layout dulu. Yang pertama ada layout, kemudian ada includes-nya juga yaitu header, navbar, footer, sama message. Ya langsung aja kita jelasin codingan satu-satu teman-teman. Yang pertama mungkin kita masuk dulu ke layout dulu teman-teman. Oke, jadi layout ini di sini saya membuatnya seperti ini teman-teman. Jadi yang pertama di sini kita menggunakan HTML terlebih dahulu. Ini mah basic ya teman-teman. Head. Jadi kemudian di sini kita tambahin stylenya di sini teman-teman. Atau kita tambahin codingan CSS-nya langsung pada foldernya. Kemudian kita pakai body class bla 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 ini buat ngatur flexnya. Ini nanti menggunakan Tailwind, teman-teman. Oke, kemudian di sini kita punya background layer. Di sini kita panggil animated background. Ini buat backgroundnya. Kemudian ini shape 1, shape 2. Jadi ini buat bola-bolanya nanti, teman-teman. Oke, ini untuk tampilan websitenya seperti ini. Nah, ini. Jadi nanti di sini tuh akan ada bola-bola seperti ini. Nah, kemudian di sini ada ganti-ganti warnanya juga, gitu-gitu teman-teman. Nanti diatur sama app-nya. Kemudian di sini kita pakai glass panel, ini buat tampilan glass seperti yang ini. Jadi glossy gitu tampilannya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Kemudian di include footer, jadi ini juga include navbar, include header, include message. Di sini nanti buat manggil message teman-teman. Message itu di bagian include nanti baru saya jelasin. Kemudian di sini include footer, jadi dia juga mengambil footer. Jadi dia di sini ngambil semua include ya teman-teman ya. Oke. Kemudian di sini kita pakai animasi ya teman-teman. Ini buat ganti-ganti warna aja sih teman-teman. Kemudian dia juga nyeting opacity-nya juga di sini. Oke sih, mungkin itu aja sih teman-teman. Kita langsung lanjut aja ke bagian navbar dulu teman-teman. Oke, jadi di sini untuk navbarnya teman-teman berfokus pada bagian atasnya ya. Oke, di sini untuk navbarnya itu yang pertama kita pakai manggil dulu book order di sini teman-teman. Nah, book order ini dia karena udah dipanggil, kemudian di sini kita juga buat div satu lagi. Yaitu ada isi order form, order stock sama tracking do. Nah, ini kalau teman-teman lihat dia itu langsung terhubung ke sini. Ini jadi semacam link gitu, kemudian ini untuk ngatur aja sih sebenarnya transform teksnya. Oke, jadi ini biar lebih interaktif, teman-teman. Oke, itu aja untuk navbarnya. Kita berlanjut lagi, teman-teman, ke bagian oh ya sama ini. Ini nanti tadi disatuin sama ini ya, teman-teman ya, di bagian update ini include navbar. Jadi nggak ribet lagi gitu, teman-teman. Kemudian mungkin kita lanjut ke bagian header. Jadi selamat datang, teman-teman. Kelola perpustakaan Anda dengan mudah. Oke, ini nanti harusnya sih ketika kita masuk itu nanti bakal ada tampilan seperti itu ya, selamat datang gitu-gitu. Itu untuk pesannya aja sih teman-teman sebenarnya. Untuk bagian headernya. Oke, kemudian langsung aja kita next ya teman-teman di bagian message footer aja dulu, bentar. Oke, langsung aja di bagian footernya di sini kita pakai date y, kemudian Laravel book ordering system design by RSdev.
Oke, jadi di sini untuk date-nya itu dia ngambil Y karena Y itu artinya year ya, seperti itu. Kemudian di sini kita tambahin Laravel Book Ordering System. Nah, kemudian design by RSDev. Kemudian di sini kita kasih dia itu opacity-nya abu-abu gitu kan. Kemudian di opacity-nya itu dikurang-kurangin. Oke, jadi teksnya itu white, kemudian dikurang-kurangin untuk opacity-nya. Oke, sehingga tampilannya kelihatannya kayak warna abu gitu. Cuman itu udah nggak kelihatan lagi sih sebenarnya. Oke, langsung aja teman-teman kita lanjut ke bagian message. Oke, message ini sebenarnya dia cuma manggil session sukses aja sih sebenarnya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya kalian buat pesan di sini, itu nanti bakal langsung ketulis sukses gitu. Mungkin kita bikin prot aja. Oke. Oke, jadi kalau contohnya seperti ini teman, kita refresh damage, nanti bakal ada data pesanan berhasil disimpan ke sistem. Ini untuk manggil message-nya. Udah sih, itu aja untuk bagian message-nya. Langsung aja teman-teman kita berlanjut ke bagian, bentar ya, sabar kita hapus ini aja teman-teman biar gak terlalu ganggu. Ya mungkin sekarang kita balik lagi teman-teman ke sini. Ini untuk bagian view ordernya teman-teman. Langsung aja kita masuk ke order from blade. Oke, jadi yang pertama di sini kita pakai extend layout up biar nggak ribet. Kita langsung extend manggil yang ini. Oke, kemudian untuk section title-nya itu pemesanan buku, kemudian subtitle-nya itu isi formulir di bawah untuk pemesan bahan ajar baru. Nah, itu di sini nih dia posisinya. Oke, kemudian di sini untuk kontennya itu yang pertama dia masuk dulu ke div class buat manggil ini, nanti ntar ke setting auto gitu kan. Jadi semacam justify kontennya udah langsung dibuat. Kemudian nama pemesan gitu-gitu. Nah, kemudian di sini dia bagian sini dia kasih option gitu teman-teman. Option jadi Laravel bla 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 bla. Nah, ini nanti buat di sini di judul buku. Udah, kemudian nama pemesan ini buat dia bikin input group ya. Nama pemesan, kemudian ini dia juga bikin jadi select gini, ada labelnya. Jadi ini semacam form gitu nanti buat diisi. Aja sih. Kemudian untuk tombol yang paling bawahnya itu buat pesan sekarang. Kemudian nanti kalian bisa end section ini buat menandakan bahwa udah selesai nih, di sini aja kontennya. Oke, mungkin untuk pemesanan order udah cukup. Kita pindah ke stok buku. Oke, jadi stok buku ini dia bakalan ngebaca ya, ngebaca data dari bahan ajar controller tadi. Ya, kemudian di sini juga kita juga udah nyediain fitur buat tombol edit, kemudian tombol hapusnya juga udah ada. Kemudian di sini dia cuma bisa menampilkan 1 sampai 10 dari 128 data. Ini data dummy sebenarnya sih, tapi cuman emang sebenarnya cuma 10 data. Kemudian nanti kalau misalnya kalian memang pengen ini sebenarnya udah disediain tombol-tombol buat kalian next, tombol next page-nya itu buat nge-refresh datanya. Kemudian di sini kita juga udah bikin filter, kemudian kategori bukunya, cuman di sini masih belum jadi ya, karena emang kita cuma berfokus ke view-nya aja. Kemudian di sini ada tombol tambah buku yang udah lumayan interaktif. Oke, jadi langsung aja kita jelasin kodenya, teman-teman. Oke, jadi di sini untuk kodenya itu dia bentar ya, kita lihat kodenya dulu. Oke. Jadi di sini untuk kodenya itu yang pertama dia bakalan masuk sama kayak tadi ya, extend layout, kemudian dia juga bakalan title-nya bla 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 itu buat di atasnya, kemudian kontennya adalah yang ini. Teman-teman, ini buat tombol yang pertama, tombol paling atas itu searching. Ini tombol searchingnya. Kemudian ini buat tombol action button yang tambah buku sama filter tadi. Yang harusnya bisa dipencet, cuman karena ini kita fokusnya ke view aja, yang penting kelihatan ya. Oke, ini tambah buku, ini buat gradient, from pink, purple, ini buat ngasih shadow aja sih sebenarnya. Oke, kemudian di sini tabel container, jadi ini buat pembuatan tabelnya teman-teman. Ini juga di setting untuk ininya ya teman-teman ya, with full text left, border collapse gitu-gitu. Oke, jadi di sini kita pakai ID, informasi buku, kategori, bla 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 bla. Ini sesuai sama bahan ajar controller yang ini. Kemudian di sini dia nih, nah jadi dia bakalan ngebaca nih for each book. Nah jadi kan kita tadi kan bikin ini di sini kan namanya books.
Nah, jadi di sini dia juga bacanya buku, kemudian book kategori, book price, book stock gitu-gitu. Itu buat ngebaca di controllernya, kayak gitu kan. Kemudian di sini untuk book status, teman-teman. Book status ini dia dapatnya dari mana sih, teman-teman? Nah, dia dapat book status itu dari sini nih, teman-teman. Jadi di sini kita buat nama propsnya itu jadi status. Kemudian dari sini kita bakal nyeting warnanya. Jadi dia bakalan ngedit status badge blade-nya gitu di status badge blade untuk bagian book status ini. Oke, itu aja sih teman-teman, sebenarnya gampang banget. Kemudian ini sebagai kode-kode pelengkap aja sih sebenarnya, and for each. Kemudian di sini menampilkan bla 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 1 2 3 ini buat pagination-nya. Oke, itu aja. Kemudian langsung aja di sini kita next ya teman-teman ya ke bagian tracking. Ya, jadi di sini tracking pesanan atau lacak perjalanan Anda bla bla bla. Kemudian di sini dia bakal nampilin oresi, estimasi tiba, kemudian data perjalanan paketnya. Gitu sih, dan seperti biasanya di sini teman-teman. Yang pertama di sini kita extend dulu layoutnya bla 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 bla. Ini kayak biasa aja sih teman-teman. Section kayak sebelum-sebelumnya. Kemudian ini untuk ngebaca oresinya. Jadi di sini kita bikin justify sendiri, makanya dia kepisah gini. Kemudian di sini buat timelinenya, yang nanti timeline ini dimana dia bikinnya kayak gini. Kemudian dia pisahkan di bagian div relatifnya gitu kan, nunggu bla 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 bla. Ini buat step 2 dan ini buat step 3-nya. Udah sih teman-teman, itu aja. Mungkin untuk trackingnya gampang kok. Kemudian di sini ada end section buat nandain buat kalau udah selesai gitu. Oke, kemudian untuk bagian yang paling pentingnya yang ngatur back end bagian belakang dari view-nya itu adalah web atau roots-nya di sini. Jadi di sini kita pakai use element phrase, ini biasa aja. Nah, kemudian di sini kita kaitin dulu nih sama HTTP bahan ajar controllernya dulu. Gitu kan. Kemudian setelah dia masuk nanti gitu kan, atau page index awalnya ini, makanya dia ditaruhnya gini dong. Jadi dia bakal langsung masuk ke order home. Jadi order ini, order from blade nih, order tuh di setting sebagai home gitu. Jadi langsung dia bakal masuk sini. Search. Nah, nanti dia bakal langsung masuk ke order form gitu. Oke, selanjutnya di sini kita di bagian stok gitu kan. Jadi kalau misalnya lu mencet stok, jadi kalau misalnya dapat kata stok di sini, maka dia langsung masuk ke sini. Stock listnya gitu. Kemudian tracking juga sama, bahan ajar controller class. Jadi dia masih tetap nyantu semua ya sama bahan ajar controller class. Kemudian baru tracking do. Oke, mungkin segitu aja dulu untuk perkenalan view kita untuk melengkapi tugas Laravel Framework bagian view. Sekian dan terima kasih dari saya. Bye bye.